Sore itu, kabut mulai turun perlahan di pegunungan Toraja. Mobil tua yang mereka sewa dari Makale berguncang saat menapaki jalan setapak menuju kampung Batupapan, desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Sari duduk di samping pengemudi, matanya menatap kosong keluar jendela, mengamati deretan tongkonan tua yang berdiri gagah meski dimakan usia. Di belakang, Novi dan Rinto sibuk mengomentari sinjal ponsel yang menghilang sejak 2 jam lalu. Kampung ini sepi banget ya, padahal udah banyak rumah beton di bawah, gumam Rinto sambil melihat keluar. Ya iyalah, ini daerah pegunungan, yang tinggal di sini cuma orang tua dan penjaga adat, sahut Novi. Sari hanya diam. Sejak menerima kabar tentang pemakaman keluarga jauhnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan hanya karena undangan datang mendadak, tapi karena nama rumah yang harus mereka tempati, Tongkonan Indotina. Dulu aku pernah main ke sana waktu kecil, bisiknya pada diri sendiri. Tapi kenapa rasanya merinding setiap kali dengar namanya? Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di halaman rumah adat itu. Tongkonan Indotina berdiri kokoh di atas panggung kayu dengan atap melengkung seperti perahu terbalik, khas arsitektur Toraja. Cat dan ukiran merah hitam kuningnya telah pudar, dipenuhi lumut dan benalu yang menggantung dari atap. Di sekelilingnya tumbuh pohon bambu yang menjulang tinggi, daunnya bergesekan satu sama lain diterpa angin, mengeluarkan suara lirih seperti bisikan manusia. Di bawah rumah sudah menunggu seorang pria tua berjubah hitam dan bertongkat. Dialah Nek Bala, ketua adat desa Batupapan. Rampok moko, komi anak-anak, komi sudah datang tepat waktu, ucapnya serak. Sari turun lebih dulu, menghampiri dan menyalami tangan Nek Bala yang dingin dan keriput. Novi dan Rinto menyusul, ketiganya menunduk penuh hormat. Tongkonan ini masih terawat, Nek? Tanya Sari sopan. Nek Bala hanya mengangguk kecil. Lalu tatapannya berubah sendu saat berkata pelan, hampir seperti bisikan. Rumah Tongkonana Indotina iye, dayu disapak tau batitong. Novi mengernyit. Apa maksudnya, Nek? Batitong itu apa? Sari menerjemahkan. Katanya rumah ini tempat Batitong dibangkitkan. Siapa Batitong? Sela Rinto, mulai terdengar jengkel. Nek Bala menatap tajam ke mata mereka satu persatu. Udara terasa menegang, burung hantu menyeru di kejauhan, menambah suasana menjadi makin sunyi. Batitong bukan orang, dia roh, bukan roh biasa, tapi roh penuh dendam, roh yang bangkit karena adat dilanggar. Dan Indotina, dia bukan hanya penjaga rumah ini, tapi juga korbannya. Sari menelan ludah. Novi tertawa kanggung. Nek, kami bukan anak-anak lagi, jangan nakut-nakutin dong. Iya, hantu di kampung mah kalah sama yang di Jakarta. Di sana tagihan listrik aja lebih serem. Tapi Nek Bala tidak tertawa. Dia hanya mengangguk sekali, lalu berjalan perlahan meninggalkan mereka. Sebelum masuk ke jalur setapak, ia berbalik dan berkata satu kalimat pendek. Tabe, jangan tidur di ruang belakang. Mereka bertiga saling pandang. Malam pun datang. Di dalam tongkonan hanya ada satu lampu minyak yang menyala redup di ruang utama. Dinding kayu penuh dengan ukiran dan tanduk kerbau menggantung di atas pintu masuk. Bau kayu tua dan debu menyesakkan hidung. Sari sedang membentangkan tikar rotan di ruang tengah, sementara Rinto duduk di dekat jendela.
merokok dalam diam. Tadi waktu kita naik tangga, kalian dengar nggak suara seperti ada yang ketawa? Ujar Novi pelan. Rinto menoleh. Kamu yang kentut kali. Serius, Rin? Suara perempuan kayak lirih banget dari belakang rumah. Sari langsung menegakkan tubuh. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Aku juga dengar waktu naik tadi, tapi aku pikir cuma suara angin. Mana ada angin bunyinya, hihihi kayak gitu, gumam Novi. Suaranya mulai goyah. Rinto bangkit berdiri. Udahlah, itu mungkin hewan, jangan paranoid. Kita udah capek seharian, tidur aja. Mereka pun bersiap tidur. Tapi malam itu tak berjalan tenang. Jam 2 dini hari, Sari terbangun karena suara ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Ia membuka mata pelan. Novi tidur di sampingnya, membelakanginya. Rinto tampak gelisah, berguling ke kiri dan ke kanan. Kutukan itu makin keras. Tok, tok, tok. Sari bangun, dadanya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu mungkin tikus atau batang bambu jatuh. Tapi kemudian terdengar suara lain, suara perempuan menangis pelan. Inde, siapa Toro? Inde masih di sini. Ia membeku. Itu bukan suara yang datang dari luar, itu dari dalam rumah, dari ruang belakang yang dikatakan Nek Bala untuk tidak dimasuki. Novi bangun. Sari, kamu dengar? Sari mengangguk pelan, matanya menatap gelap. Rinto juga bangun. Ketiganya duduk tanpa suara, hanya saling bertatapan. Tangisan itu masih terdengar pelan, menyesakan, seperti seorang wanita yang telah lama merana. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi. Tapi hanya 1 detik kemudian, bro, pintu belakang tertutup sendiri. Keras, suaranya menggema ke seluruh rumah. Novi menjerit pelan dan memeluk Rinto. Sari berdiri gemetar. Pagi, kita harus panggil Nek Bala. Pagi-pagi, ini bukan rumah kosong biasa. Di luar, angin kembali bertiup. Tapi kali ini bukan hanya bisikan. Ada suara, seperti langkah kaki, basah dan menyeret di sekitar bawah rumah. Langkah yang menandakan seseorang atau sesuatu telah kembali. Pagi itu, kabut masih menyelimuti perbukitan di sekitar Batu Papan. Hawa dingin menusuk kulit, seolah semalam ada sesuatu yang bangkit dari tanah yang dingin dan lembab. Sari bangun lebih awal, matanya sembab. Ia tak benar-benar tidur semalaman. Suara tangisan wanita dan bunyi langkah menyeret dari bawah rumah terus terngiang di telinganya. Ia keluar dari tongkonan dan berdiri di beranda, memandang ke arah hutan bambu. Rasanya tempat ini menolak kita, gumamnya. Tak lama kemudian Novi menyusul. Wajahnya pucat, tubuhnya dibalut selimut. Rinto gak bisa bangun, katanya pelan. Dia panas, keringat dingin, tapi badannya beku. Sari segera masuk kembali ke rumah. Di dalam, Rinto terbaring dengan mata setengah terbuka. Nafasnya berat. Di lehernya tampak goresan panjang, seperti cakaran. Apa yang terjadi semalam, Rin? Tanya Sari panik. Rinto bergumam pelan, suaranya serak. Dia berdiri di sampingku. Wajahnya hancur, matanya bolong, dia pegal tengkorak. Novi menjerit kecil. Kita harus ke rumah Nek Bala. Namun saat mereka hendak pergi, sebuah suara berat dari arah tangga menghentikan langkah mereka. Umba Mako.
Sudah terlambat. Nek Bala berdiri di bawah. Entah sejak kapan dia tiba. Matanya redup tapi tajam. Dan di tangannya ada seikat daun sirih dan dupa. "Apa yang terjadi?" tanya Sari hampir menangis. Nek Bala masuk ke tongkonan tanpa bicara. Langsung menuju Rinto dan menaburkan abu dupa ke sekeliling tubuhnya. Aroma cecam menyengat membuat Novi menutup hidung. "Dia disentuh oleh roh penasaran," ujar Nek Bala sambil meletakkan daun sirih di dahi Rinto. "Tapi bukan hanya karena semalam. Kalian telah membuka jalan untuknya." Sari terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam jantungnya. Ia memandang Novi. Keduanya tahu apa yang dimaksud. "Ruang loteng. Kemarin sore kita bersih-bersih. Aku lihat ada peti tua. Rinto sempat buka sedikit." Nek Bala langsung membalikan badan. "Kalian buka petik itu." "Dia hanya mengangkat sedikit. Kami tidak tahu isinya," jawab Sari cepat. Nek Bala menghela nafas berat. "Itu bukan petik biasa. Itu peti pusaka. Disitulah potongan tubuh Endotina disimpan. Hasil dari hukuman adat yang tidak adil." Sari tertegun. "Potongan tubuh?" "Indotina bukan hanya difitnah. Dia dipecah. Tubuhnya tidak utuh saat dikubur. Dan bagian yang disembunyikan di rumah ini adalah kunci pengikat roh arwahnya agar tidak gentayangan. Tapi sekarang kalian telah membangkitkannya." Novi mundur pelan, wajahnya pucat pasi. Dia marah dan dia akan mencari tubuhnya kembali. Potongan yang lain mungkin masih di desa ini. Tapi satu yang pasti, dia akan memulai dari rumah ini. Sari merasa tubuhnya bergetar. Entah karena dingin atau karena rasa takut yang merambat perlahan seperti ular. Siang menjelang, tapi langit tetap kelabu. Mereka bertiga, Sari, Novi, dan Rinto, yang mulai bisa duduk meski lemah, naik ke lotan bersama Nek Bala. Loteng itu sempit dan penuh debu. Di sudut ruangan, tertutup tikar anyaman tua, terletak peti kayu berukir dengan simbol Kastoraja. Ada tanda tangan adat di bagian depan, tapi sudah terkelupas sebagian. Peti ini berasal dari generasi sebelum saya. Setelah hukuman adat pada Indotina dijalankan, keluarganya menyembunyikan potongan tubuhnya di sini karena tidak terima. Mereka percaya roh orang yang dihukum tidak boleh disebar. Ia menatap Sari dan Novi. "Apa kalian membukanya?" Novi menunjuk peti itu. "Tutupnya agak terbuka, tapi hanya sedikit. Kami nggak menyentuh isinya." Nek Bala berjongkok dan menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai membacakan mantra dalam bahasa Toraja kuno. Saat mantra dilantunkan, angin kencang tiba-tiba berhembus dari sela-sela dinding memadamkan api lentera kecil mereka. Krek! Tiba-tiba tutup peti bergeser sedikit dengan sendirinya.
"Jangan panik," kata Nek Balak. "Dia mendengar kita." Sari menahan nafas. Dari celah yang terbuka itu tampak gulungan kain merah tua. Aroma amis langsung menusuk hidung. Di balik kain ada rambut manusia, masih utuh, hitam dan panjang. "Ya Tuhan!" Novi berbalik dan muntah. Sari menatap dalam, matanya membelalak. Di dalam gelap, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Tulang tangan kecil dengan jemari yang tertekuk seolah mau meraih keluar. "Tutup kembali petiknya!" teriak Sari. Tapi Nek Balak menahan tangannya. "Tidak, kita harus mengikatnya lagi. Tapi untuk itu kita perlu sesuatu yang hanya dimiliki oleh dia yang menuduhnya dulu." "Siapa?" tanya Rinto dengan suara pelan. Nek Balak terdiam saat, lalu berkata, "Laki-laki itu masih hidup. Dia tinggal di dusun bawah. Namanya Puang Datu. Dia saksi sekaligus penduduk pertama." "Lalu kita harus apa?" tanya Novi. "Kalian harus menemui Puang Datu dan meminta pengakuan darinya. Jika dia tidak mau, roh induk Tina tidak akan berhenti mencari tubuhnya. Dan kalian akan menjadi korban pertama." Malam pun kembali turun. Tapi kali ini suasananya berbeda. Kabut tak hanya menyelimuti luar rumah, ia menyusup masuk ke sela-sela lantai dan dinding, menggantung di udara seperti asap. Lampu minyak redup bergoyang sendiri. Di sudut ruang belakang terdengar lagi suara tangisan. "Aku, Kaleku, Pasule, Pasule. Aku, tubuhku, kembalikan, kembalikan." Sari menggenggam tangan Novi erat. Di luar rumah, dari balik pohon bambu, dua mata merah menyala dalam gelap. Ia menunggu. Ia tak bisa tidur. Karena peti itu telah dibuka. Angin pagi di Batu Papan berhembus lirih, membawa bau kayu bakar dan daun kering. Langit masih muram meski matahari telah naik. Hari itu, kampung mulai sibuk mempersiapkan upacara Rambu Solo, pemakaman akbar yang hanya digelar untuk bangsawan tinggi dalam adat Toraja. Keluarga besar yang mengundang Sari, Novi, dan Rinto menjadi tuan rumah upacara itu. Semua kerabat sudah hadir. Kerbau belang ditambatkan, babi disembelih, dan tanduk kerbau dipoles untuk dipasang di depan tongkonan. Namun, di tengah hiruk-pikuk adat itu, ketiganya tidak bisa menikmati suasana. Sejak peti tua terbuka, suasana rumah terasa berbeda. Angin lebih dingin, udara lebih berat. Dan yang paling mengerikan, aroma darah segar seperti menetes dari atap rumah, meski tak ada satu luka pun di dalam. Nek Balak mengingatkan mereka, hari ini roh-roh terbuka jalannya. Rambu Solo bukan hanya memuliakan orang mati, tapi juga membuka gerbang antara alam dunia dan alam roh. Dan jika roh dendam ikut menembus, maka darah akan jadi tumbal. Mereka bertiga menatap ke halaman tempat kerbau belang akan disembelih. Suasana meriah, tapi di sudut kanan, di balik pepohonan bambu, sosok wanita tua berdiri mematung. Wajahnya tidak jelas, tertutup rambut panjang kusut. Gaun adat yang dipakainya robek di bagian dada. Tak ada satupun warga yang tampak menyadari kehadirannya. Sari menggigil. "Nik, itu dia ada di sana." Tapi saat Nek Balak menoleh, sosok itu menghilang. Siang menjelang, doa-doa adat mulai dilantunkan oleh para tominaa dan tamu-tamu berkumpul di halaman tongkonan. Seekor kerbau tedong bonga, kerbau belang paling mahal,
dibawa ke tengah untuk dikorbankan sebagai bagian dari pengantar arwah ke Puya, alam kematian. Namun, begitu pendeta adat mengangkat parang, rak! Kerbau itu mendadak mengamuk. Tali tambatannya putus dan ia menyeruduk siapapun yang berada di dekatnya. 3 orang terluka. Darah menyembur dari luka robek di tubuh mereka. Semua orang panik. Rinto yang menyaksikan itu dari beranda berteriak, "Dia ada di belakang kerbau, aku lihat, dia pegang kepala." Kerbau itu akhirnya tumbang setelah menabrak batu besar di pinggir sawah. Tapi saat warga mendekat untuk memastikan, mata kerbau itu sudah kosong, tercungkil keluar. Lidahnya tercabut, dan di sekeliling tubuhnya ada bekas jari-jari panjang seperti digoreskan dari makhluk tak kasat mata. Seorang tetua desa berteriak, "Ini pertanda buruk, roh tidak menerima persembahan." Nek Balak melangkah maju. "Bukan roh biasa, ini bukan karena leluhur, tapi karena satu arwah yang haus darah." "Dari Puang Datu?" tanya Sari. Nek Balak mengangguk. "Besok kita harus ke rumahnya. Dia tinggal di dusun sebelah di dekat lereng batu. Tapi sebelum itu, kita harus mengikat rumah ini." Rinto yang sejak tadi diam akhirnya bicara. "Aku mimpi semalam, aku ada di dalam peti itu, tubuhku kaku, dan dia berdiri di atas. Dia berbisik, 'Sikama Umpalua,' artinya, 'Giliranmu, kembalikan.'" Sari langsung memeluk Rinto. Tubuh laki-laki itu masih panas, dan kali ini dari bawah kuku jarinya keluar darah segar. Seolah tubuhnya mulai mengambil bentuk roh dendam itu. Nek Balak segera membakar dupa dan membacakan mantra. Penjaga kemarahan yang tersesat di langit, kembalilah ke bumi. Api dupa berkedip liar, tirai bambu di jendela terangkat sendiri, dan di lorong menuju ruang belakang tampak sosok Indok Tina perlahan muncul. Dia tidak berjalan, dia melayang, dengan kaki menjuntai dan kepala sedikit miring, seolah patah. Matanya kosong, tapi wajahnya jelas. Dia bukan hantu biasa. Dia adalah kemarahan yang dibekukan selama 20 tahun. Saat dia hendak memasuki ruang utama, suara kentongan tiba-tiba berdentang keras dari luar. Tok, tok, tok. Nek Balak menoleh cepat. Itu dari dusun sebelah, pasti Puang Datu. Dia akhirnya mengaku. Indok Tina berhenti. Sosoknya memudar perlahan menghilang ke balik dinding seperti asap gelap terserap di dalam tanah. Sari mengangis lega. Apa itu artinya selesai? Nek Balak hanya menggeleng pelan. Belum, dia hanya menunggu. Dia ingin pengakuan itu disampaikan di tempat yang benar. Di tempat dulu dia diadili dan dihukum. Pagi berikutnya mereka bersiap pergi ke rumah Puang Datu. Tapi di halaman tongkonan ditemukan jejak kaki telanjang berdarah menuju ke arah dusun. Dan di atas tangga, seseorang meninggalkan pesan dengan darah di atas dinding kayu. Pemeloi sangangku dioinan kunanai disiksa. Artinya, bersihkan namaku di tempat aku disiksa. Hari keempat di Batu Papan tiba tanpa cahaya. Langit masih gelap, meski waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Kabut tak hanya menutupi pegunungan, ia seperti merayap masuk ke dalam desa, menyelimuti rumah-rumah, dan membuat suara-suara terdengar lebih dauk dan lebih dalam. Tongkonan Indok Tina pagi itu sepi. Rinto masih terbaring lemas, matanya sembab dan tubuhnya kadang menggigil sendiri. Luka gores di lehernya mulai membiru, seolah ada racun yang perlahan menjalar dari dalam. Nek Balak duduk bersila di ruang utama, mengenakan busana ritual lengkap. Ikat kepala dari kain merah tua, kalung dari tulang ayam jantan, dan tongkat kecil ukiran pusaka adat. Ia menyiapkan upacara mak tinggi arak, sebuah ritual kuno yang hanya dilakukan ketika roh leluhur
menolak tenang dan perlu dipanggil untuk bicara secara langsung. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, katanya kepada Sari dan Novi yang duduk di hadapannya. Pengakuan Puang Datuk belum cukup. Roh induk Tinah ingin bicara. Dia ingin dengarkan sendiri. Sari bertanya dengan suara pelan, "Tapi bagaimana caranya, Nek? Dia kan sudah mati." "Bukan kita yang memanggil. Kita hanya membuka pintu. Dia yang akan datang." Novi memegang tangan Sari erat-erat. "Kamu yakin kita harus ikut, Sar?" Sari menatap Novi dalam-dalam. "Ini bukan soal kita. Ini soal dia. Kita yang membangunkannya. Kita yang harus bantu dia kembali tenang." Panggung pemanggilan. Mereka berkumpul di Sangkongbong, batu datar besar di belakang tongkonan yang biasa digunakan leluhur untuk meramal atau menyampaikan pesan roh. Di atas batu itu disusun sesajen dari ayam hitam, darah kerbau, daun sirih dan segenggam tanah dari halaman tempat induk Tina dulu dikurung. Matahari tidak muncul hari itu. Awan hitam menggantung berat dan angin bertiup dalam putaran. Dupa mulai dibakar. Suara gendang Toraja dipukul perlahan. Suara bergetar mengisi udara. Nek Balak mulai membacakan mantra pemanggil roh. Induk Tina, Kambela di omai lino, masaimu tumangi, rampomo sumangakmu, sulemu kalakolita. Induk Tina yang jauh dari dunia telah lama menangis. Datanglah jiwamu kembali ke tanahmu. Angin berhenti. Suara burung lenyap. Dupa menyala biru. Tiba-tiba Novi memekik. Sari menoleh, wajah Novi berubah. Matanya terpejam, tubuhnya kakak. Tapi dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara tua, berat, dan penuh amarah. Kaleku, sengaja ditinggalkan. Artinya, tubuhku dibiarkan menghilang. Sari menjerit, tapi Nek Balak memberi isyarat agar tidak mendekat. Ia masuk ke tubuh Novi. Dia sudah bersama kita sekarang. Suara itu terus berbicara. Aku dikurung, aku dituduh, aku tidak diberi bicara. Mereka robek dagingku, tanam kepalaku, bakar nama baikku. Tiba-tiba Novi membuka matanya hitam penuh. Ia menoleh ke arah Rinto yang duduk di sisi batu. Tubuhnya mulai menggigil hebat. Tangan dan kakinya menegang seperti ditarik oleh tali yang tak terlihat. Di kulitnya muncul bercak ungu, seperti luka bakar dari dalam. "Cukup!" teriak Nek Balak sambil menghantamkan tongkat ke tanah. Asap dupa mendadak menyebar menutupi semua. Novi jatuh pingsan. Rinto terhempas ke tanah terenggah-enggah. Di udara terdengar jeritannya memilukan. Jeritan seorang ibu yang ditikam oleh orang-orang yang pernah ia layani. Dosa masa lalu. Malam itu mereka bertiga bersama Nek Balat akhirnya mendatangi rumah Puang Datuk di dusun bawah. Lelaki tua itu duduk di kursi kayu dengan mata nanar menatap jendela. Aku tahu hari ini akan datang. Dia tak pernah pergi dari mimpiku. Sari bercara duluan. Kami di sini untuk minta pengakuan.
bukan untuk menghukummu, tapi agar dia bisa tenang. Puang Datuk menangis, suaranya bergetar. Induk Tina tidak bersalah. Dia tahu siapa yang mencuri emas adat, tapi karena dia janda miskin, mudah dituduh. Kami para tetua menyiksanya. Kami potong lidahnya supaya dia tidak bisa berbicara. Novi menutup mulutnya, menangis. Sari tak bisa berkata apa-apa. Ringpo hanya menunduk. Bagian tubuhnya kami buang, tapi kepalanya kami simpan di tongkonan sebagai peringatan, sebagai simbol. Itu adalah kejahatan yang kami bungkus dengan adat. Maka sekarang bersihkan dosamu. Berdiri di sang kombong dan sampaikan ini langsung kepada arwahnya. Puang Datuk mengangguk. Aku akan lakukan. Upacara kecil digelar malam itu juga. Puang Datuk berdiri sendiri di atas batu sambil memegang kain merah bekas pembungkus peti induk Tina. Ia membaca pengakuan dengan suara serak sambil meneteskan air mata. Induk Tina, ampuni aku. Kami telah membunuhmu tanpa memberi kau suara. Kami bakar kehormatanmu. Aku berdiri di sini untuk bersaksi bahwa kau tidak bersalah. Angin berhembus pelan, dupa menyala merah. Kabut di sekeliling mulai menipis. Sosok induk Tina muncul sekali lagi di atas batu. Tapi kali ini ia tidak tampak marah. Matanya kosong, tapi wajahnya damai. Ia menatap Sari, lalu menatap Rinto, dan terakhir menatap langit. Mbak Kure sumangaku. Jiwaku telah tenang. Kemudian tubuhnya memudar, menyatu ke dalam kabut. Tak meninggalkan jejak. Tak lagi bisikan. Tak lagi tangisan. Setelah upacara pengakuan oleh Puang Datuk, suasana di Batukpapan berubah. Angin tak lagi berat dan kabut mulai surut dari lereng-lereng perbukitan. Warga desa yang sebelumnya bersembunyi, kini perlahan kembali keluar. Tapi bagi Sari, Novi, dan Rinto, ketenangan itu terasa semu. Rinto, meski tubuhnya membaik, masih sering melamun. Di malam hari, ia kerap berbicara dalam tidur, menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti. Kadang terdengar seperti bahasa Toraja, kadang hanya desisan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Nek Balak memutuskan satu upacara terakhir harus dilakukan. Maka leang api pembersih. Peti dan semua sisa peninggalan Indotina harus dimusnahkan bersama dengan pengakuan Puang Datuk dan potongan kain adat itu. Ini bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelesaikan. Sari bertanya pelan, kalau tidak, Batitongheng tidak hanya akan kembali, tapi dia akan menjadi Todolo Talu Sumange, roh sesat berkepala 3, dan sekali dia terbentuk, tidak ada lagi jalan kembali. Persiapan api. Malam itu mereka membawa peti tua, kain merah pembungkus tengkorak, dan naskah pengakuan Puang Datuk ke sebuah lapangan kecil di balik batu menhir leluhur. Tempat itu dulu digunakan untuk membakar sesajen dalam ritual kuno, namun sudah puluhan tahun ditinggalkan. Tungku dari batu disusun kembali, dupa dibakar di 4 penjuru, dan di tengahnya diletakkan peti yang selama ini menjadi penjara kemarahan. Upacara ini hanya boleh disaksikan oleh mereka yang terlibat. Tak boleh ada warga lain yang mendekat. Puang Datuk, meski tubuhnya gemetar, tetap hadir. Wajahnya kosong seperti seseorang yang telah meninggalkan seluruh egonya di masa lalu. Dia berdiri diam.
Tangannya membawa kendi tanah liat yang berisi air sungai setempat. Air yang dulu digunakan untuk memandikan jenazah Indotina sebelum tubuhnya dipecah dan dikutuk. Sari, Novi, dan Rinto menatap api yang mulai menyala di bawah peti. "Ini akhir segalanya?" tanya Novi. "Bukan akhir, tapi awal dari kebersihan baru. Dan terkadang pembersihan menuntut darah." Nyala dendam terakhir. Saat api mulai menjilat kayu peti, angin kencang tiba-tiba menerpa dari arah utara. Dupa yang tadinya membungkung lurus, kini berputar-putar seperti terjebak pusaran. Rinto berteriak tiba-tiba dan jatuh berlutut. Dia belum mau pergi. Api yang tadinya menyala oranye, kini berubah biru keunguan. Dari dalam api terdengar suara, tangisan dan jeritan bersamaan, seperti ratusan mulut menangis dalam satu tubuh. "Aku dibakar, tapi belum bersih!" Sari berteriak. Sosok Indotina muncul dari balik nyala api, bukan sebagai manusia, tapi wujud roh membara. Kulitnya seperti arang, matanya mengalirkan darah, dan rambutnya terurai seperti bara api menyala. Nek Balak melangkah maju, mengangkat tongkat pusaka, lalu menghantamkannya ke tanah. "Tomo Mapakorong, nasabah nama Tautawi. Roh yang perlu dibersihkan, karena engkau tetap manusia kami." Api menjilat tinggi. Sosok Indotina berteriak, tapi kali ini bukan amarah, melainkan kesakitan dan pelepasan. Tubuhnya membelah menjadi cahaya dan bayangan. Dari dalam api terlempar satu benda, sepotong gelang emas tua yang dulunya menjadi sebab semua fitnah itu. Nek Balak mengambilnya dan memasukkan ke kendi air. Api tiba-tiba padam. Sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara hutan. Hanya aroma abu dan dupa yang tersisa. Penutup luka. Pagi berikutnya upacara kecil digelar. Gelang emas dikubur bersama kendi, di bawah batu tanpa nama. Tongkonan Indotina ditutup untuk sementara waktu, tidak boleh ditempati sampai 40 hari. Puang Datu menghilang ke dalam gua perenungan seperti leluhur yang telah menebus dosanya. Warga desa mulai bekerja seperti biasa. Sari, Novi, dan Rinta bersiap kembali ke kota. Tapi sebelum pergi mereka berdiri di depan tongkonan itu, memandangi atapnya yang masih kokoh menentang langit. "Dia tenang sekarang?" tanya Novi. Sari mengangguk. "Tenang, tapi tidak dilupakan." Rinto menatap ke dalam rumah, lalu bergumam, "Kadang yang kita kubur bukan hanya tubuh, tapi suara. Dan suara itu selalu ingin didengar." Mereka berjalan menjauh. Tapi saat mereka sampai di mobil, cermin spion retak sendiri. Dan di retakan itu, samar-samar terlihat wajah perempuan. Rambutnya basah, matanya kosong. Dia tidak marah, dia tidak menangis, tapi dia masih di sini. Mungkin karena kita belum benar-benar mendengarkan.